Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Seperti apa yang sedang terjadi? Bergabung, masuk ke dalam kota Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat ini, aku pun sakit selama 20 hari berturut-turut. Dan aku melihat selama 20 hari itu, perilaku Nabi SAW berubah padaku, tidak seperti biasanya. Biasanya Aisyah ini karena umurnya masih sangat muda, dimanja sekali oleh Nabi SAW, gitu kan? Beda dengan istri yang lain. Dia sering lebih disayang, lebih dimanjakan, dan ini Nabi SAW berubah total, tidak seperti biasanya. Lalu kata Aisyah, saya benar-benar tidak tahu tuduhan yang sedang tersebar di tengah-tengah muslimin tentang saya, gitu kan? Lalu kemudian Nabi SAW seringkali kalau datang ke rumah cuma menanyakan, bagaimana kabarmu? Sebatas itu. Biasanya Nabi SAW bercanda dengan Aisyah, duduk makan sama-sama, saling suap makanan. Ini enggak pernah. Tapi kita bisa lihat teman-teman sekalian pelajaran. Kita mulai dari para akhwat kita. Kira-kira kalau suaminya lagi berubah sikap begini, apa yang dilakukan? Hah? Umumnya orang kalau tidak beriman sama Allah, berbahaya sekali. Kenapa kau berubah? Kau sudah ada perempuan lainnya. Ah inilah, apalah, segala macam. Ya. Mungkin tuduhan-tuduhan yang sembarangan, tanpa mengetahui kenapa suaminya berubah sikap, gitu kan? Maka ini berbahaya sekali. Aisyah mengatakan selama 20 hari sama sekali perubahan Nabi SAW terjadi. Total. Cuma tanya bagaimana kabarmu? Baik, selesai. Nabi duduk, mau makan? Iya. Udah di HP makan. Jadi beda sekali. Seperti orang yang lagi jengkel, tanda kutip ya. Karena Nabi SAW manusia juga, walaupun Nabi. Dan Nabi lagi menunggu informasi dari langit. Dan pada saat itu teman-teman, wahyu terputus dari langit sebulan. Biasanya, kalau ada kejadian, wahyu langsung turun menyampaikan informasi. Ini enggak, sebulan enggak ada wahyu. Dan selama 20 hari itu, Nabi SAW nunggu wahyu. Sambil nyari informasi, di Madinah ini sudah makin panas. Teman-teman bayangkan, ini contoh saja. Kalau ada seorang istri ustadz selingkuh, ya, atau berita gosip selingkuh, kira-kira heboh nggak? Apalagi kalau sekarang dengan media ya yang ada, gitu kan? Ini istri Nabi ditemukan berdua dengan laki-laki lain di siang bolong dan disebarin berita kalau berzina. Aisyah bilang saya nggak ngerti kejadian itu 20 hari. Lalu Aisyah berkata, waktu saya melihat, waktu aku melihat perubahan sikap dari Nabi SAW, maka aku berkata dengan sangat baik. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan aku, izinkan aku ke rumah orang tuaku. Jadi nggak marah, nggak apa. Kata Nabi SAW, baiklah. Diantar oleh Nabi SAW ke rumah Abu Bakar. Dan ini sebuah akhlak yang mulia teman-teman sekalian. Dari dua sisi. Satu sisi istri harusnya bermuamalah dengan baik seperti ini. Mungkin suaminya lagi punya masalah, ya, di kantornya, mungkin lagi punya masalah dengan orang tuanya, mungkin punya masalah dengan kerabatnya, mungkin punya masalah pada saat nagih utang. Tapi ada sebagian orang, dia bisa dengan kedewasaan dan kebijaksanaannya membagi dalam dirinya itu. Misal dia lagi emosi dengan si A, dia bisa tiba-tiba redam dengan si B. Ada orang bisa begitu. Itu dewasa sekali, bijak. Dia lagi marah, maka dia bisa kontrol. Ada orang yang nggak bisa. Dia kalau marah sini, dia marah sama semuanya. Bahkan sendok sama piring pun dimarahin sama dia. Jatuh sendoknya, bodoh kamu, kenapa jatuh? Saya tidak bisa kontrol. Ada orang bisa kontrol. Nah orang yang bisa mengontrol ini orang dewasa, itu bagian daripada akhlak yang mulia. Nabi SAW itu bisa mengontrol. Kontrolnya yang luar biasa. Dalam kondisi gosip yang besar tentang istrinya berzina, gitu kan? Ini bisa memalukan nama baiknya, bisa memalukan Islam. Kalau benar, gitu kan? Ini bagaimana cara? Tidak ada cara memperbaiki ini kecuali wahyu dari langit. Kalau turun wahyu baru baik ini. Kalau di tengah-tengah manusia susah. Dan dari sisi lain, Nabi SAW juga tidak tergesa-gesa. Jadi Aisyah sendiri akhlak mulia, pada saat suaminya berubah sikap, maka dia tidak buru-buru menilai buruk suaminya, maka dia malah pamit, meninggalkan rumah tapi pamit baik-baik ke rumah orang tuanya dan diizinkan oleh suaminya, maka dia pergi. Sisi yang lain suami jangan buru-buru teman-teman sekalian menilai negatif istrinya. Apalagi kalau cuma sekitar gosip-gosip saja. Ya, harus kita punya prinsip dalam rumah tangga, kalau kita nggak lihat sendiri, nggak dengar sendiri, nggak usah nilai. Karena orang pasti banyak hasut. Ya. Melihat antum mungkin baik, mesra sama istri atau sama suami, lalu kemudian dia hasut. Mungkin dia sebarin segala macam, jangan mudah terpengaruh. Dan dalam rumah tangga tidak boleh orang ketiga masuk mencampuri rumah tangga itu. Tidak boleh. Jangan pernah bermusyawarah kecuali pada ahlinya. Kalau para ulama
yang bijak, kita tanya hukum, bagaimana menyikapi istri yang malas sholat, misalnya bagaimana menyikapi suami yang tidak memberikan nafkah, tanya hukum syar'i. Dan kita redam itu, hanya kita dengan pasangan kita yang mengetahuinya, maka itu sangat baik. Jangan kemana-mana ini berita rumah tangganya. Ya. Misal kita berbuat salah atau dia berbuat salah pasangan kita, kemudian tersebar ke sana sini, kan jadi masalah baru. Jadi seakan-akan nanti sudah aib. Kita sudah baikan tapi orang sudah tahu, oh dulu dia pernah bertengkar tuh, sudah baikan ya. Kan jadi tidak enak ya. Jadi nggak enak. Ada subhanallah orang kalau lewat orang sudah tahu, oh, si fulan semuanya masalahnya 100 masalah sudah tahu. Karena semua orang dikasih tahu. Saya mau cerita ya, saya mau curhat tapi jangan cerita orang ya. Tapi semua orang dibilangi begitu. Dalam pepatah dikatakan rahasia itu berada di antara dua bibir. Bukan di antara dua orang. Ngerti maksudnya? Sudah sarapan belum tadi? Sudah ngerti ya? Rahasia itu akan tertahan dan terjaga selama berada di dua bibir. Antum nggak ceritain sama siapapun. Maka dia akan terjadi rahasia. Tapi bukan di antara dua orang. Kalau antum sudah bilang sama satu orang, saya cerita ya, tapi jangan cerita orang, itu sudah terbagi ke orang-orang. Susah sekali untuk itu. Ya. Dan pepatah juga mengatakan, kalau engkau titipkan emas pada orang, pastikan dia tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titipkan kata-kata, pastikan dia akan bertambah. Kita ceritain cerita Ani, satu paragraf, saya begini dan begitu. Nanti yang dengar ini nambahin 2 paragraf. Yang ketiga 3 paragraf, lama-lama jadi satu buku kisah hidup kita. Nah. Jadi harusnya hati-hati teman-teman sekalian. Di sini sikap yang bijak dari Nabi SAW, silakan pulang. Baik. Ini lagi masalah besar di Madinah nih. Gosip lagi ke sana sini. Aisyah pun radhiyallahu anha tinggal di rumah orang tuanya. Mulai dari hari ke-20 setelah kejadian itu ya. Setelah sakit 20 hari belum pulang ke rumah orang tuanya. Di sisi lain, waktu itu wahyu terputus dari Nabi SAW. Dan ini sungguh cobaan yang sangat berat bagi jiwa seorang mukmin. Tapi tawakal kepada Allah bisa mengobati itu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin harusnya kalau menghadapi masalah bertawakal kepada Allah sambil coba membendung semampunya saja, tapi tidak menyita waktunya di situ. Dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 49 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin." Artinya ujung-ujungnya teman-teman selama kita benar pasti Allah akan berikan kemenangan, tapi prosesi sampai ke garis finish itu memang prosesi sabar di situ. Jangan buru-buru kita menghilangkan pahala kita dengan berkeluh kesah sana sini tanpa menemukan, tanpa bertawakal kepada Allah SWT. Kata Allah kepada Nabi SAW, itu adalah di antara berita-berita penting tentang gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad. Ini setelah Allah SWT ceritakan kepada Nabi SAW kisah-kisah para nabi-nabi dalam surah Hud ya. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelumnya. Maka oleh karena itu, kalau datang cobaan, bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ayat ini bukan turun pada saat itu ya, tapi ini adalah tambahan informasi bagaimana Nabi SAW bersabar dalam menghadapi cobaan tadi. Juga dalam surah Thaha surah nomor 20 ayat 132 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa." Jadi closing ayat yang jadi saksi bahasan. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu hai Muhammad, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan ketahuilah akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita pun datang cobaan, sabar, kita akan lalui dan pasti kemenangan Allah akan menjadikan terakhirnya untuk orang-orang yang beriman. Kita kembali kepada kisah kita. Suatu hari seorang wanita Ansar yang bernama Ummu Muslih radhiyallahu anha sedang keluar rumah mau menuju ke maaf saya bahasakan ini WC umum. Jadi di Madinah dulu karena tidak ada WC di rumah gitu kan. Mereka di sisi padang pasir Madinah tempat tertentu ada seperti dianggap WC umum untuk wanita, WC umum untuk laki-laki pria gitu kan. Aisyah radhiyallahu anha waktu itu kebetulan punya hajat. Orang kalau mau buang air besar, buang air kecil, mau mandi, pergi ke sana.
Aisyah pun keluar membawa wadah airnya. Kebetulan Ummu Muslih keluar dari rumahnya juga. Karena perempuan sudah tahu WC umumnya di sana, maka mereka ke sana sama-sama. Jadi kan. Maka pada saat itu Ummu Muslih ini tahu betul bahwasanya salah satu penyebar gosip terbesar di Madinah, anaknya dia bernama Muslih. Jadi waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini nyebarin berita, ada di antara orang-orang beriman yang kena fitnah. Fitnahnya apa? Dia yakin kalau Aisyah sudah berzina betul sama Safwan. Bahkan dia ngobrol ke sana sini. Itu adalah Muslih. Muslih ini sahabat Nabi sebenarnya, baik orangnya. Termasuk hadir di perang Badar. Tapi dia kemakan gosipnya Abdullah bin Ubay ini. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Jangan, kalau perlu jangan pernah dengarin gosip. Tak usah dengar. Kata Nabi SAW, jangan ada yang ceritain keburukan sahabat-sahabatku karena aku ingin bertemu mereka